Sahabat pendidikan karakter, apakah memang benar penguatan proyek profil pelajar Pancasila itu biayanya mahal? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, saya menerima banyak laporan dan juga banyak orang tua mengeluh karena proyek profil pelajar Pancasila itu ternyata menguras uang dari orang tua. Ada teman saya yang setiap hari Jumat harus pergi ke pasar membeli barang-barang yang dipergunakan untuk praktik penguatan proyek pelajar Pancasila ini. Jadi orang tua disibukkan untuk menyiapkan barang-barang dan tentu saja dia harus membeli barang-barang ini ke pasar karena itu yang dibutuhkan untuk kreativitas anak-anak. Beberapa waktu yang lalu teman saya yang anaknya sekolah di sekolah negeri itu ternyata juga mengeluhkan hal yang sama. Biaya penguatan proyek profil pelajar Pancasila di sekolahnya terutama untuk kegiatan pameran karya ternyata harganya sangat fantastis. Berapa? Kalau Bapak Ibu ingin tahu, 40 juta rupiah, coba bayangkan ya. Jadi untuk pameran karya anak-anak ini menghabiskan biaya 40 juta rupiah dan siapa yang membiayai? Yang membiayai adalah tentu saja salah satunya orang tua. Memang mereka memiliki proposal resmi yang ditandatangani ketua pelaksana oleh anak-anak, kemudian ada guru pendamping P5, ada tanda tangan kepala sekolah, dan juga ada tanda tangan komite sekolah. Tapi yang menjadi persoalan adalah apakah memang harus pameran karya di dalam proyek profil pelajar Pancasila harus mengeluarkan biaya sebesar itu. Di situ dituliskan ada sumbangan dari donor, sponsor, alumni, orang tua, dan lain-lain di dalam proposalnya. Tentu membuat pameran karya yang baik, besar, megah, yang kemudian bisa divideokan, dipasang di media sosial, tentu bisa menjadi sebuah alat promosi yang baik bagi sekolah. Tentu bisa menginspirasi sekolah-sekolah lain. Tetapi hal seperti itu semestinya tidak perlu memberatkan orang tua. Karena orang tua ini sudah hidup dalam situasi yang tidak mudah pasca pandemi dan sekarang harus membiayai untuk pameran karya di dalam proyek profil pelajar Pancasila. Yang lebih sedih lagi adalah banyak sekolah punya pikiran dalam proyek profil pelajar Pancasila yang penting produknya, hasil karyanya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya wawancara salah seorang peserta didik di Kota Tangerang yang mengatakan ya prosesnya nggak didampingi, yang penting nanti pada saat pameran karya itu ada hal yang diunjukkan, dipamerkan ke sekolah. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sesungguhnya adalah sebuah proses pendampingan anak ketika dia mendampingi dari awal sampai akhir. Proses pembelajarannya itu yang lebih penting daripada hasil akhir atau daripada pameran karyanya. Karena itu kalau ada pameran karya semestinya itu 0 rupiah. Tidak mengeluarkan biaya tetapi mempergunakan apa yang ada di sekolah, mempergunakan sumber-sumber dan sarana yang sudah ada untuk membuat pameran karya. Sekolah tidak perlu memaksakan mencari biaya-biaya yang kemudian memberatkan orang tua hanya untuk pamer karya, untuk dianggap sekolahnya bagus, sekolahnya punya karya, berarti sekolahnya sudah keren dan hebat. Saya rasa kehebatan itu harus dibarengi dengan proses yang baik dan menurut saya semakin sederhana, semakin otentik, semakin mengajak anak-anak mengerti situasi sulit orang tuanya dalam kehidupan ekonomi. Mereka perlu mempertimbangkan bahwa pameran karya semestinya dilakukan sesuai dengan kondisi apa adanya, karena sebenarnya pameran karya itu bukan puncak, dia hanya proses akhir dari sebuah perjalanan dari proyek profil pelajar Pancasila, di mana proses utama yang paling penting di dalam proyek profil pelajar Pancasila justru terjadi pada proses dan pendampingannya, bukan pada bagian akhirnya yang merupakan semacam selebrasi pameran karya yang justru akan memberatkan para orang tua kita. Yang sering kita lupakan adalah justru prosesnya. Kita sering berpikir bahwa proyek profil pelajar Pancasila harus berpuncak pada perayaan panen karya, pameran karya yang ternyata menghabiskan banyak biaya. Saya rasa ini sebuah kekeliruan pemahaman terhadap apa yang dimaksud di dalam proyek profil pelajar Pancasila. Hal-hal yang seperti ini saya rasa tidak perlu terjadi di dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Sahabat pendidikan karakter,
Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.